Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sebagai seorang muslim yang kita dimuliakan dengan iman, wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan diri kita dunia dan akhirat. Dimudahkan bagi kita merasakan ikatan iman yang kuat, yang merupakan sesuatu yang paling nikmat dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqa urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di penghujung tahun Masehi seperti yang saat ini kita alami, banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat yang sering menjadi sebab banyak pertanyaan dikemukakan tentang bagaimana bimbingan agama Islam dalam menyikapinya. Tentu tidak asing bagi kita. Di penghujung tahun Masehi seperti sekarang ini adalah dua peristiwa, dua perayaan besar dari orang-orang Nasrani, yaitu Natal, kemudian dirangkaikan dengan Tahun Baru. Bagaimana kita menyikapinya? Perlu diingat bahwa perayaan-perayaan ini hubungannya bukan cuma sekedar dengan sekedar perayaan. Tapi di sana ada apa? Keyakinan mereka. Syiar-syiar Islam mereka yang dibangun di atas kekufuran, menyekutukan Allah, keyakinan Trinitas atau tatslits yang mereka sebut Allah Subhanahu wa taala ya, menyatu dengan Ruh Kudus, menyatu dengan malaikat, kemudian dengan Isa bin Maryam seperti persangkaan buruk mereka. Yang ini tentu saja merupakan keyakinan yang sangat buruk dan rusak. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka ucapkan tersebut. Ma'asyiral muslimin, sebagai seorang muslim kita harus punya keyakinan. Dalam Islam ada kaidah al-wala wal bara, loyalitas dan kebencian. Sudah disebutkan tadi hadisnya, hadis yang hasan atau sahih, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Authaqa urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, man ahabba lillahi wa abghadha lillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi juga karena Allah, tidak memberi karena Allah, berarti dia telah menyempurnakan iman dalam hatinya. Jadi, kalau dalam perbuatan-perbuatan buruk saja yang berhubungan dengan keburukan ya antara sama manusia, kita diperintahkan meninggalkannya. Bagaimana kalau keburukan tersebut merupakan syiar perayaan orang-orang kafir yang berhubungan dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah yang paling besar dilanggarnya. Kesalahan yang berhubungan dengan kemahagungan Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, menyekutukannya dengan makhluk. Yang itu ada pada syiar-syiar mereka, baik itu perayaan Natal maupun Tahun Baru yang mengikutinya. Mana sifatnya orang yang beriman? Yang selalu berusaha mensucikan dirinya dari perbuatan yang sia-sia saja, tidak ada artinya. Perbuatan maksiat biasa, apalagi maksiat yang langsung berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Haqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Allah bagi semua hambanya agar mereka semata-mata beribadah kepada Allah
semata-mata menyerahkan penghambaan diri kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sedikit pun. Makanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, coba kita buka Al-Quran. Kita lihat bagaimana Allah mensifati orang-orang yang soleh di dalamnya. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Furqan. Ketika Allah menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang soleh. Hamba-hamba Allah yang memiliki iman yang kuat. Di antara sifat mereka, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, walladzina la yashhaduna zur wa idza marru billagwi marru kiraman. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyaksikan, tidak menghadiri az-zur. Ucapan dusta, perbuatan dusta. Ucapan perayaan atau perbuatan yang buruk. Dan kalau mereka melewati al-laghu, hal-hal yang tidak bermanfaat, mereka lewat dengan mensucikan dirinya, membersihkan dirinya dari keterlibatan dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau kita baca terjemahan Al-Quran, diartikan mereka adalah orang-orang yang tidak mempersaksikan, tidak mengikuti kebohongan. Kalau mereka melewati perbuatan sia-sia, maka mereka lewat dengan mensucikan dirinya, muliakan dirinya. Ternyata ada penafsiran yang lebih dekat sehubungan dengan makna ayat ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Iqtidha' Shiratal Mustaqim. Dengan menukil penafsiran dari beberapa ulama tabi'in, di antaranya Qatadah, Mujahid dan yang lainnya rahimahumullah taala. Arti ayat ini ternyata berhubungan dengan apa? Mempersaksikan, mengikuti, ikut merayakan perayaannya orang-orang musyrik. A'yadul musyrikin, hari raya orang-orang musyrik, yang di situ ada syiar, simbol-simbol perbuatan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ayat ini menegaskan orang-orang yang beriman, mereka tidak mempersaksikan, maksudnya tidak ikut serta, tidak mendukung, tidak merayakan, tidak meramaikan, apalagi membenarkan yang namanya a'yadul musyrikin, perayaan-perayaan orang musyrik. Simbol-simbol yang menunjukkan penghambaan diri atau peribadatan mereka. Wa idza marru bil lagwi, kalaupun mereka terpaksa melewati perayaan-perayaan tersebut, ada memang mereka harus melewati satu tempat atau mereka memang tinggal di situ, maka mereka marru kiraman, melewatinya dengan memuliakan diri, tidak ikut terlibat, mensucikan dirinya dari keburukannya. Makanya tidak mungkin mereka mengucapkan selamat, apalagi membantu pelaksanaannya. Ikut memakai simbol-simbolnya seperti sekarang, ya. Misalnya di toko-toko, pelayannya pun dipakai topi-topi atau simbol-simbol yang menunjukkan perayaan Natal. Orang Muslim tidak boleh melakukannya. Ingat, bukan sekedar pakai topinya yang dipertimbangkan, tapi di situ ada syiar, simbol perayaan mereka yang berhubungan dengan menyekutukan Allah. Perbuatan yang sangat dimurkai dalam Islam. Ya, ikut melakukannya seolah-olah membenarkannya. Padahal seharusnya kita mengingkarinya. Belum itu merupakan perbuatan yang buruk yang dicela dalam Al-Qur'an, dicela dalam hadis yang sahih. Riwayat Imam Ahmad, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, meniru-niru mereka, maka dia termasuk golongan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, perbuatan ini bukan merupakan perbuatannya orang-orang yang soleh. Bayangkan, dalam agama saja, kalau kita beribadah karena Allah, beribadah yang benar, tapi di situ ada keserupaan dengan ibadahnya orang musyrik. Ibadah kita ibadah karena Allah, tapi karena ada kemiripan dalam tempat atau waktunya, dalam ibadah yang sama, dilarang dalam agama. Coba lihat dalam Sahih Muslim. Kenapa kita dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih riwayat Imam Muslim? Salat di waktu matahari terbenam atau di waktu matahari terbit. Alasannya Rasulullah SAW mengatakan, fa innaha hina tatlu baina qarnai syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Karena matahari itu ketika terbit, terbitnya di antara dua tanduk syaitan. Yakni syaitan memposisikan dirinya di antara tanduknya, di antara matahari di antara kedua tanduknya.
Karena waktu itu orang-orang kufar, orang-orang pelaku syirik, orang-orang kafir sujud kepada matahari, yang kemudian syaitan berdiri di hadapan mereka agar mereka sujud kepada syaitan. Loh, apa hubungannya dengan kita? Kita kan sholat sujudnya karena Allah. Dilarang karena menyerupai gerakan mereka, menyerupai waktu pelaksanaan ibadah mereka. Bayangkan yang kita lakukan ini benar, tapi karena menyerupai, ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia sama dengan mereka, dia termasuk golongan mereka. Karena itulah kita dilarang melakukan ibadah yang mirip dengan ibadah mereka di waktu tersebut. Subhanallah. Demikianlah Islam menjaga keyakinan kaum muslimin. Karena kalau kita sudah merayakan, ikut-ikut melakukan dengan perbuatan, itu kata para ulama akan menimbulkan kesesuaian dalam hati. Makanya berlepas diri dari peribadatan orang-orang musyrik dalam segala bentuknya itu merupakan bukti iman yang benar, bukti akidah yang kuat dalam hati seorang mukmin. Coba lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada contoh teladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya, yang mengambil teladan darinya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah. Kami mengingkari perbuatanmu. Dan cukuplah permusuhan antara kami dan kalian semua selama-lamanya. Tampaklah permusuhan yang selama-lamanya sampai kalian mau beriman kepada Allah semata-mata. Ini pernyataan tegas yang dipuji dalam Al-Quran. Makanya dalam surat Al-Kafirun kita mengatakan, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, termasuk aku tidak melakukan perayaan-perayaan sesembahan ibadah syiar agama kalian. Ya, sebagaimana kalian tidak mengikuti agamaku atau syiar yang aku lakukan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ini sikap orang yang beriman. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kita pertimbangkan di sini bukan cuma sekedar apa sih salahnya pakai topi? Apa sih salahnya hanya mengucapkan selamat? Apa sih salahnya cuma datang atau makan kuenya atau apa yang lain? Bukan cuma sekedar ini, tapi di balik semua itu, mana loyalitas kita kepada Allah kalau kita mengaku mencintainya? Mana kecemburuan kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dipersekutukan? Kita saja dalam urusan-urusan kita, harta kita diambil, hak kita disinggung, kita marah, tersinggungnya luar biasa. Bagaimana kalau hak dari zat yang maha sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya, yang maha kuat dan maha perkasa, yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu, dipersekutukan dengan makhluk yang lemah, makhluk yang merupakan ciptaannya. Kedzaliman yang paling besar, bagaimana mungkin orang mukmin tidak merasa cemburu, tidak merasa bangkit semangat dalam hatinya untuk mengingkari perbuatan tersebut? Tidak mungkin kemudian mereka mau ikut serta mengucapkan selamat, ikut merayakannya, atau segala bentuk keterlibatan dari acara-acara yang tidak benar tersebut. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab kebaikan iman kita, menjadi sebab semakin dikuatkannya keyakinan dan tauhid kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami cukupkan, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.